Salam Bapak Ibu, Saudari dan Saudara yang terkasih. Kita bertemu kembali dalam renungan Sabda Saban Hari dari Gereja Santo Paskalis Cempaka Putih bersama dengan saya Romo Jimmy OFM. Hari ini adalah Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, dan bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam ini diambil dari Kitab Yesaya bab 34 ayat 11 sampai dengan 12, ayat 15 sampai dengan 17. Bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 5 ayat 20 sampai dengan 26a, dilanjutkan dengan ayat 28, dan bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Mari saudara dan saudari, kita siapkan hati dan diri kita untuk mendengarkan bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, bacaan Injil dari Injil Matius bab 22 ayat 31, bab 25 ayat 31 sampai dengan 46 cukup panjang dan baru saja kita dengarkan. Berbicara mengenai raja, berbicara mengenai gelar, ada banyak gelar yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Di dunia akademis misalnya gelar tidak hanya sebagai dosen tetapi sebagai doktor, sebagai profesor, sebuah penghargaan terhadap profesi keilmuan yang diperoleh. Di tengah masyarakat pun ada banyak gelar, kedudukan sebagai kepala pemerintahan, RT, RW, lurah, desa,
camat, bupati, dan lain sebagainya. Atau juga dalam hidup bersama saudara dan saudari ada yang mendapatkan gelar dan tanggung jawab sebagai ketua panitia atau apapun namanya. Di balik gelar itu saudara dan saudari ada tuntutan yang mengiringinya. Ketika orang mendapatkan gelar tertentu berarti orang juga memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya berdasarkan gelar yang disandangnya. Dan harus kita akui Bapak Ibu Saudara dan Saudari, kerap kali kita sebagai manusia begitu terdorong untuk memiliki jabatan, kedudukan atau gelar tertentu, karena dengan gelar seperti itu kita dihargai, kita disanjung, kita dihormati oleh banyak orang. Apalagi misalnya sebagai raja, punya kuasa kepada banyak orang. Kita dapat melakukan apa saja berdasarkan kemauan kita. Ketika ada orang yang tidak mengikuti apa yang kita maui, peraturan yang kita inginkan, maka yang bersangkutan kemudian bisa saja ditindak dan lain sebagainya. Ada kekuasaan yang melekat dalam diri kita atas jabatan yang kita terima, kedudukan yang kita miliki Bapak Ibu, Saudara dan Saudari. Akan tetapi hari ini ketika kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, ada hal yang luar biasa. Yesus sebagai Raja tidak sama dengan Raja pada umumnya di dunia ini. Yesus sebagai Raja yang kedudukannya jelas, datang mau peduli terhadap orang lain, mau membawa orang lain untuk merasakan kebaikan, mau menuntun orang lain untuk kemudian mengalami cinta dan belas kasih Allah. Dia datang sebagai Raja untuk membebaskan kita sebagai manusia dari belenggu keterpurukan hidup kita, saudara dan saudari. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Dia bukan hanya sebagai Raja yang seperti Raja dunia, memiliki kedudukan, memiliki prestise supaya disanjung, dihormati dan lain sebagainya. Dia datang sebagai Raja yang memiliki kuasa atas seluruh kehidupan kita, yang membawakan kasih dan kebaikan Allah atas hidup kita, sehingga kita boleh menjalani hari-hari hidup kita dengan baik. Nah, untuk kita Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, kerap kali yang terjadi, kita menjadi raja-raja kecil di dalam kehidupan kita. Raja-raja yang menguasai orang lain. Kita menguasai orang lain dengan kata-kata kita yang menyudutkan dan menyakitkan orang lain. Dengan sikap kita yang tidak acuh tak acuh, tidak mau ambil pusing dengan orang lain, tidak becus dengan orang lain. Kita juga kemudian dengan tutur kata kita yang dengan sendirinya membawa kesulitan dan penderitaan bagi orang lain. Saudara dan saudari, harus diakui kita memiliki sikap-sikap raja-raja kecil di dalam kehidupan kita, yang lalu akhirnya kita menginjak-injak harga diri sesama saudara kita dengan tindakan yang tidak baik dan tidak benar. Tinggalkan itu saudara dan saudari yang terkasih. Kita belajar dari Yesus sang Raja kita yang mau peduli terhadap orang lain. Bacaan Injil tadi jelas. Yang mau memiliki kepedulian terhadap orang lain, menghargai martabat orang lain, yang mau membantu sesama di tengah keterpurukan yang sedang dialami. Dan yang terakhir saudara dan saudari, serahkanlah dirimu kepada Yesus sang Raja kehidupan ini. Biarkan Dia yang meraja seluruh hidup kita, sehingga Dia sendiri yang sebagai Raja menuntun kita untuk boleh menampakkan kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Mari kita lakukan itu. Tuhan memberkati kita sekalian.